Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam jumpa, salam sehat, salam semangat bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan pujian dan syukur kita oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup ini. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Rinduka engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menguapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menguapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada hari yang indah, disehati di dalam doa pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan, merenungkan akan sebagian daripada firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan ini. Hamba-Mu yang Tuhan akan pakai sebagai alat Tuhan, Tuhan berkati supaya firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Ampunkan salah dosa kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan
menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita pada saat ini, Lukas 10 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-37, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, pergilah dan perbuatlah demikian. Mengasihi, melakukan hal yang baik, murah hati, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan adalah bagian dari pengajaran Tuhan yang Tuhan selalu ajarkan kepada kita. Hampir setiap hari kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Hal mengasihi, melakukan perbuatan yang baik adalah sesuatu yang sudah sangat lazim. Dan mudah-mudahan kita tidak merasa bosan untuk mendengarnya. Sebenarnya, kita justru semakin menyukainya, semakin merindukan untuk terus membaca dan merenungkan akan pengajaran-pengajaran Tuhan. Ketika kita memahami maksud dan tujuan daripada firman itu sendiri. Karena firman Tuhan membuat kita selalu semangat, segar, dan terkuatkan, terhiburkan. Firman Tuhan menuntun kepada kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi ahli Taurat, mereka adalah kelompok dari orang-orang yang sudah begitu mendalami akan firman Tuhan. Tetapi ternyata mereka belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pengajaran Tuhan dalam hal mengasihi orang lain atau mengasihi sesama. Dari mana kita menemukan fakta itu? Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-37, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Apa yang harus ahli Taurat itu perbuat? Yang harus ia perbuat adalah bagaimana ia menjadi sesama bagi siapapun juga. Bukan hanya bagi keluarganya, bukan hanya bagi kelompok atau sebangsa dengan dirinya. Menjadi sesama bagi siapapun juga yang ada di sekelilingnya. Kata pergi menegaskan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita, berada di antara orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kalau kita tetap berada di tempat kita, dapatkah kita melihat dan dapatkah kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan? Demikian juga kata lakukan. Itu menegaskan bahwa kita tidak boleh berhenti untuk sebatas tahu, untuk sebatas mengerti, untuk sebatas memahami. Tetapi kita harus melakukan
kasih Tuhan, sehingga ada sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Tanpa dilakukan, maka semua hanya sebatas pengetahuan yang kuasanya kebesaran Tuhan tidak akan kita rasakan dan saksikan. Ingatlah kisah Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang indah, pintu bait Allah. Orang lumpuh itu setelah dipulihkan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Ketika kita melakukan perbuatan kasih, sukacita, kebesaran itu akan kita saksikan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, pujian dan syukur tiada hentinya kami persembahkan kepadamu. Di dalam kami memahami akan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Sudah begitu banyak pembelajaran tentang kasih. Sudah begitu banyak pembelajaran bagaimana hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Sudah begitu banyak nasihat-nasihat firman Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah teladankan kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam memberikan pengajaran kepada kami, di dalam menasihati kami melalui firman Tuhan. Kami sungguh tidak merasa bosan, tetapi justru kami semakin rindu untuk diberikan pemahaman, untuk diberi pengertian, bahkan juga untuk dituntun melakukannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, tanamkanlah firman Tuhan itu senantiasa di dalam hati kami. Kami pun juga senantiasa berdoa, membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan.
di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kami selalu mendapatkan penyertaan, kami selalu mendapatkan kekuatan, bahkan perlindungan daripada Tuhan di dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan, bahkan di dalam setiap aktivitas hidup kami, rumah tangga, pekerjaan, bahkan kehidupan bersama-sama dengan anak-anak di dalam mendampingi mereka untuk bersekolah. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua itu. Biarlah melalui semua pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata, kami semakin boleh merasakan dan mensyukurinya, sehingga kami berkomitmen untuk setia kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga bergumul bersama dengan kehidupan kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Juga orang tua kami, saudara-saudara kami, dan anak-anak kami. Tuhan, pulihkanlah mereka. Tuhan, pulihkanlah tubuh kami yang lemah ini. Engkaulah sumber segala pemulihan. Engkaulah sumber segala yang baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan segenap orang tua kami dalam usia indah mereka. Tentu saja, atau seringkali fisik mereka lemah, tetapi kami percaya topangan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan segenap orang tua kami dalam usia indah mereka, baik yang ada di Jemaat Warakas maupun juga yang ada di mana saja. Walaupun situasi pandemi saat ini membuat segenap orang tua kami di dalam usia indah mereka harus lebih banyak beraktivitas di rumah, tetapi kami percaya itu tidak akan mengurangi semangat iman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkaulah yang menuntun dan menyertai kami. Dan inilah doa syukur kami yang kami sampaikan di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.